Tanggal 9 Desember hari ke-334. Bacaan Ibrani pasal 1-2. Kristus lebih besar dari para malaikat. Garis besar, Allah menyatakan diri dan rencana-rencananya dalam banyak hal melalui sejarah perjanjian lama yang berabad-abad lamanya. Tetapi sekarang, Dia telah menyediakan pasal klimaks dalam pribadi putranya. Para malaikat sering terlibat dalam rencana Tuhan, tetapi tidak satu pun dari mereka dapat mengklaim sebagai putra raja yang terhormat atau telah menderita dan mati sebagai juru selamat manusia. Hanya Yesus yang bisa melakukan itu. Meskipun dibuat sedikit lebih rendah dari para malaikat untuk sementara waktu, Ia menyediakan cara untuk mengangkat orang Yahudi dan orang bukan Yahudi ke dalam keluarga Allah melalui korban kematiannya. Renungan harian. Dapatkah Anda menyelesaikan kalimat perbandingan ini dari 2 ayat pertama dari kitab Ibrani? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Apa yang Tuhan katakan di masa lalu adalah penting, tetapi apa yang Dia katakan hari-hari ini melalui putranya bahkan lebih penting. Sewaktu Anda membaca bagian hari ini, carilah pernyataan yang menggambarkan siapa Kristus dan apa yang telah Dia capai. Anda mungkin ingin membagikan apa yang Anda dapatkan dengan seorang teman yang serius mempertimbangkan janji-janji Kristus. Hal itu mungkin hanya bukti bahwa seseorang perlu menemukan kehidupan baru dalam kehidupan seseorang yang bahkan malaikat pun menyembahnya. Dalam penciptaan, Tuhan membuat manusia seperti dirinya, tapi dalam penebusan Dia membuat dirinya seperti manusia. Pendalaman. Biarkan saya menjelaskan dengan cara ini. Ibrani pasal 1 ayat 3. Ayat 3 menyatakan bahwa Yesus adalah gambaran yang sempurna tentang Allah. Apakah Anda ingin tahu seperti apa karakter Tuhan yang tidak terlihat itu? Jika benar ingin tahu, Anda hanya dapat mengetahuinya dengan mempelajari karakter putranya yang datang dalam daging. Tuan rumah malaikat, Ibrani pasal 2 ayat 9. Malaikat adalah tema yang menonjol dalam kitab Ibrani. Dan orang Yahudi pada abad pertama sangat memperhatikan hal mengenai malaikat ini. Contohnya, salah satu rabi mengatakan bahwa setiap helai rumput memiliki malaikatnya sendiri. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Surat kepada orang Ibrani. Ibrani pasal 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka.
Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, "Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api." Tetapi tentang anak, ia berkata, "Tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan." Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ibrani pasal 2. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, "Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian
Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai.